Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Firman Saputra dengan NIM 2201010055. Di sini saya berasal dari angkatan 22. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai pengenalan TensorFlow. Video ini juga dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah algoritma pemrograman yang dibimbing oleh Bapak Tony Sungendra, STMCS. Baik, sebelum nantinya kita masuk ke codingan dan lain sebagainya, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu tensor. Tensor adalah struktur data multidimensi yang dapat menyimpan berbagai jenis data seperti angka, teks, dan gambar. Dimensi dari tensor adalah jumlah sumbu yang dimilikinya. Misalnya matriks adalah tensor 2D karena memiliki dua sumbu, baris, dan kolom. Matriks adalah contoh tensor dua dimensi. Matriks dapat digunakan untuk mewakili berbagai macam data, seperti data numerik, data teks, dan data gambar. Misalnya, sebuah matriks dapat digunakan untuk mewakili data numerik. Matriks dapat digunakan untuk mewakili data numerik dua dimensi, seperti data cuaca, data keuangan, dan data statistik. Selanjutnya ada data teks. Matriks dapat digunakan untuk mewakili data teks dua dimensi, seperti dokumen teks, spreadsheet, atau database. Selanjutnya ini ada data gambar. Matriks dapat digunakan untuk mewakili gambar dua dimensi seperti gambar digital, gambar satelit, atau gambar medis. Dimensi adalah jumlah sumbu yang dimiliki oleh tensor. Sumbu tensor diberi label dengan huruf Latin, dimulai dengan huruf I. Misalnya matriks dua dimensi memiliki dua sumbu, baris I dan kolom J. Selanjutnya di sini saya akan sedikit menjelaskan hubungan antara tensor, dimensi, dan matriks. Tensor, dimensi, dan matriks adalah konsep-konsep yang saling berkaitan dalam algoritma. Tensor adalah struktur data multidimensi yang dapat digunakan untuk mewakili berbagai macam objek, seperti gambar, video, dan suara. Dimensi adalah ukuran dari tensor yang menentukan jumlah elemen yang dimilikinya. Matriks adalah tensor dengan dua dimensi. Hubungan antara tensor, dimensi, dan matriks dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, tensor adalah generalisasi dari matriks. Matriks adalah tensor dengan dua dimensi, sedangkan tensor dapat memiliki dimensi yang lebih dari dua. Selanjutnya, dimensi tensor menentukan jumlah elemen yang dimilikinya. Semakin banyak dimensi tensor, semakin banyak elemen yang dimilikinya. Yang terakhir, matriks adalah tensor dengan dua dimensi. Matriks memiliki dua dimensi, yaitu baris dan kolom. Dalam algoritma, tensor, dimensi, dan matriks sering digunakan untuk mewakili data dan objek. Misalnya, tensor dapat digunakan untuk mewakili gambar, video, dan suara. Dimensi tensor menentukan jumlah elemen yang dimilikinya yang dapat mempengaruhi kinerja algoritma. Matriks adalah tensor dengan dua dimensi yang sering digunakan untuk mewakili data numerik. Berikut adalah baik, setelah itu di sini saya akan mencoba menjalankan Google Colab dan mengecek TensorFlow yang telah terinstall nantinya di Google Colab. Pertama kita ke Chrome dan mengetik keyword di pencarian Google Colab. Setelah ketemu kita klik aja dan masuk ke halamannya. Setelah terlihat seperti ini, kita bisa klik sini, notebook baru. Untuk kita mengecek apakah TensorFlow telah terinstall, kita bisa mengetik dulu import Setelah seperti ini bisa kita langsung run dan menunggu hingga ada checklist berwarna hijau. Jika telah ada tanda seperti ini, berarti TensorFlow-nya telah terinstall pada Google Colab. Selanjutnya kita akan coba
bagaimana cara membuat objek tensor pada TensorFlow. Baik, selanjutnya di sini kita akan mencoba membuat objek tensor menggunakan TensorFlow. Sebelum masuk ke kode programnya nanti, di sini saya akan sedikit menjelaskan dulu contoh fungsi yang bakal kita gunakan nanti. Di sini saya akan menggunakan fungsi yang sederhana, yaitu fungsi TF constant, yang mana TF constant ini digunakan untuk membuat tensor konstanta. Tensor konstan adalah tensor yang nilainya tidak berubah selama eksekusi. Untuk membuat tensor konstan, kita dapat memberikan nilai konstan sebagai argumen ke fungsi. Oke, langsung kita coba untuk membuat kode programnya. Di sini saya akan membuat kode program yang sangat sederhana, yaitu dengan mencetak nama saya sendiri. Setelah seperti ini, bisa langsung kita coba untuk run. Maka terlihat di sini output yang keluar nama saya Ade. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba menjelaskan perbedaan menggunakan type dan print pada Python dan penggunaannya pada TensorFlow. Sebelum masuk ke penjelasan, ini saya akan coba membuat kode sederhananya dulu. Seperti biasa, tidak lupa kita untuk mengimport TensorFlow-nya. Ini saya menggunakan variabel sederhana, yaitu angka dari NIM saya. Setelah seperti ini, bisa langsung kita run. Maka keluar hasil, yang mana pada contoh ini variabel X adalah tensor dengan nilai 2201010055, yaitu nomor NIM saya. Dan fungsi type akan mencetak tipe data dari variabel X, yaitu class TensorFlow Python ops eager tensor. Sedangkan fungsi print akan mencetak nilai dari variabel X, yaitu 2201010055. Kesimpulannya di sini, perbedaan menggunakan type dan print pada Python adalah fungsi type digunakan untuk memeriksa tipe data dari suatu variabel, sedangkan fungsi print digunakan untuk mencetak nilai dari satu variabel. Baik, selanjutnya di sini saya akan mencoba membuat beberapa objek tensor dalam variabel string dan menggabungkannya dua variabel string tadi yang akan saya buat. Ini saya akan membuat variabel nama saya dan nama kampus. Seperti biasa, jangan lupa mengimport TensorFlow-nya.
hapus, sama aja kayak yang atas. Selanjutnya di sini saya mau mencoba menggabungkan objek tensor yang telah saya buat dengan cara menggunakan kode perintah tf.print nama underscore spasi plus kampus. Setelah seperti ini bisa langsung kita run saja. Sini keluar bacaannya AD Umrah. Berarti kita telah berhasil menggabungkan dua variabel string yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan coba juga untuk menggabungkan beragam tipe data. Di sini kita coba menggabungkan dua tipe data, itu dua tipe data string dan tipe data integer. Caranya sama saja, kita tidak lupa kita mengetik import TensorFlow HTF. Untuk integernya di sini kita coba untuk menggunakan angka dari nim saja. Saya ingin coba menggabungkan nama saya dan NIM. Setelah sudah, bisa kita coba run. Maka di sini telah keluar bacaan AD 2201010055 yang mana nama saya dan nomor NIM saya. Yang mana kita telah berhasil menggabungkan dua tipe data, yaitu tipe data string dan tipe data integer. Mungkin penjelasan saya mengenai pengenalan TensorFlow segini dulu. Mungkin masih banyak kekurangan dan salah, saya mohon maaf. Semoga bisa dapat berguna dan dapat membantu teman-teman semua mengenai TensorFlow pada Google Colab. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.